Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gavi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penggunaan modul e-commerce dan simulasi bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi pertama-tama pastikan dulu kalian sudah menginstall modul e-commerce. Jadi caranya kalian ke apps, ya kan? Kalian ke apps, loading. Pokoknya kalian ke apps nanti kalau misalnya memang sudah masuk di dalam page apps kan, nanti kalian bisa nge-search aja aplikasinya yang ingin diinstal yaitu e-commerce. Gitu. Ini lama banget. Oke. Kalau misalnya sudah diinstal, nanti kalian bisa masuk ke modul website ini gitu. Nah, di sini saya sudah buat skenario-nya. Jadi sini skenario-nya ini bisa dibaca, perusahaan Home Depot menjual peralatan yang berhubungan dengan rumah. Terus Gavi, seorang pekerja yang ingin membeli kursi kerja dengan budget 700 sampai 1 juta. Terus Gavi pun membeli kursi di Home Depot melalui websitenya dan dikirim sesuai dengan alamat Gavi di Jakarta Selatan. Oke, jadi itu skenario pembeliannya ya. Nah, sekarang kita coba dulu buat websitenya, tutorialnya. Ini saya juga baru ya. Jadi coba aja, kalau sudah kita langsung edit ya. Kita bisa edit sini. Kita simple aja ya. Melakukan pengeditannya agar tidak terlalu lama. Kalau nanti kalian bisa ngekspor sendiri, di sini ada banyak banget opsinya di sini. Ada blog, ada style di sini, oke. Oh, style nggak bisa dipencet, oke. Nah, misalnya di sini kita mau masukin text image, nah misalnya gini. Terus ini kita buat aja langsung di sini nama perusahaan kita, Home Depot misalnya, Home Depot. Nah, ini kita bisa coba kita lihat sini ya. Text column height. Ya kan? Content with, oh bisa di full screen gini, bisa kecil juga. Oke, mungkin kita 50% aja, height juga bisa full segini nih. Kayak gini atau kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kayak untuk kita coba 100 dulu ya, vertical alignment bisa diubah juga. Scroll down button apa nih? Oh, ada bahkan nanti bisa mencet ke bawah gitu. Oke. Nah, misalnya nih, oh fontnya mau berapa nih? Bisa kita gedein nih. Misalnya tapi kita klik dulu misalnya set. Nah, fontnya mau digedein misalnya 48 gitu biar kelihatan kan nama perusahaan. Nah, sip. Nah, bilang aja we are a household company. Minggu sih bahasa Inggris apa? That sells household stuff. Gak tau sih. Oke. Ya udah, misalnya terus di sini kita ganti aja, misalnya di sini, whoops, kita ganti sedikit aja sih. Oke. Ya udah pokoknya oh bisa nih. Kita ganti go to let's shop misalnya. Oke. Mungkin ya itu dulu aja lah kalau untuk homepage-nya. Nanti kalian bisa tambahin sendiri nih di bawah sini, bisa ditambahin lagi mau blog apa gitu, misalnya blog teks gitu ditambahin di bawah sini tuh kayak gini, misalnya apa kayak gitu juga bisa gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita bisa save. Let's say udah selesai ya, kita bisa save. Oke, loading. Memang lama kadang-kadang loading ya. Oke, kalau sudah pertama-tama kan si tadi kan skenario-nya tuh si Gavi tuh mau beli kursi kerja kan. Nah, kita buat dulu kursi kerjanya. Caranya gimana? Kita ke website bentar. Website. Oke. Ya, website. Ya, oke. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian bisa ngeklik ini nih, apa namanya, website ini, terus opening new tab, nanti akan muncul analytics, ya kan? Nah, berarti sekarang yang kita lakuin adalah kita menambahkan produk dulu ya, menambahkan produk sesuai yang tadi kita inginkan. Nah, di sini kan udah ada nih produk-produknya nih, kan? Nah, coba kita lihat. Mungkin ini aja biar lebih enak. Nah, oke, kita create produk kita dulu. Ini saya menekan demo data, makanya udah ada di sini. Oke, saya kita punya namanya kursi kerja. Nah, terus ini kalian bisa tambahin sendiri ini apa keterangan-keterangan lainnya gitu. Ini ada menu varian, sales,
ada commerce juga. Nah, di commerce ini kita bisa assign mau buat shop yang mana gitu kan. Juga ada kategori gitu, ini apa kategori saya bisa kalian tambahkan gitu. Nah, ini untuk vendor bill tax-nya berapa gitu. Kalau kita di sini 10% aja cukup. Nah, kalau sudah, misalnya tadi budgetnya berapa? Budget dia itu kan 700 sampai 11 juta ya. Ya, let's say 900 lah ya. Ya, 900.000. Nah, kalau sudah nih kita tambahin image dulu deh biar lebih bagus. Oke, kita ERP, ya ini kursi kerja ini saya tadi sudah download. Nah, kalau udah selesai, kita bisa save. Oke, nah kalau sudah di save, langkah selanjutnya adalah kita harus mempublish dulu ini produk kursi kerja di website kita. Caranya kita klik go to website. Nah, di sini kan ada tulisan nih unpublish. Nah, kita bisa klik aja untuk mempublish si kursi kerjanya. Jadi nanti kalau kita di shop nih, misalnya kita ke shop nih mau belanja ini belum ya, tapi cuma untuk ngasih lihat aja. Ini kan barang-barang yang publish nih. Nah, kalau kita lihat ke halaman 2 nih, nah ini ada barang-barang yang nggak publish nih, unpublished gitu. Nah, tapi yang kursi kerja sudah kita publish. Oke, nah sekarang coba kita balik lagi ke website. Oke, sekarang Nah, sekarang kita coba ke configuration, terus kita ke payment acquirers. Nah, ini tujuannya buat apa? Jadi ini untuk metode pembayaran yang ada di nanti ada di website kita gitu kan. Nah, ini kita pakai wire transfer aja. Jadi wire transfer itu buat manual apa namanya? Buat pembayaran manual ya. Nah, tapi di sini kita namainnya sesuai yang dimengerti orang aja. Biasanya orang ngerti itu misalnya secara manual gitu kan. Transfer manual gitu. Nah, misalnya company-nya ya ini bebas sebenarnya, website-nya apa misalnya my website misalnya. Nah, ini message-nya nih nanti ada di ketika kita selesai bayar nanti ada akan message ini untuk melakukan pembayaran misalnya bank apa ya, bank Boka gitu misalnya, account number-nya misalnya apa gitu ngasal gitu, account holder-nya misalnya misalnya Joko misalnya, Joko. Oke, kalau sudah kita save ya, kita save wire transfer-nya. Nah, selain itu kita juga misalnya nih kita configurations. Ya, kita configurations, kita bisa scroll ke bawah. Nah, nanti di bawah ini tuh ada multi currency ya, bisa juga jual di several currency gitu, ada diskon juga, bisa enable discount. Gitu. Banyak pokoknya di sini apa namanya fitur-fitur yang kalian bisa pakai gitu. Nah, di sini misalnya kita mau nge-add shipping cost juga, jadi sekalian aja gitu kan kalau ada biar ada shippingnya. Jadi kita cek shipping cost terus kita save. Oke, ini masih nunggu loading. Loadingnya agak lama. Jadi kita skip aja deh sampai selesai. Ya, sudah selesai di save tadi loadingnya. Nah, sekarang udah ada shipping cost kan. Nah, sekarang kita bisa ke configuration, terus kita bisa ke shipping methods, ya kan. Nah, kita ke shipping methods dulu. Nah, ini kita bisa lihat nih, apa namanya, methodnya itu apa aja. Misalnya kita ganti deh di sini. Oke, nah ini ada delivery fee, delivery charges, gitu misalnya. Nah, misalnya kita mau create deh, misalnya Grab instan gitu kan. Atau jangan ada ini kurir instan aja. Nah, misalnya company-nya ya nggak usah lah ya, website bisa tadi yang tadi.
Nah, ini juga bisa banyak sih, ada fixed price atau ada gimana ya caranya gitu. Oke, jadi di sini ya udah kita fixed price aja dulu, misalnya 20.000. Jangan deh 25. Oke, nah terus ini ada destination availability ya, misalnya country-nya apa gitu, misalnya Indonesia. Wait, no. Cancel, kok nggak mau ya? Oh wait, no. Oke, kita scroll aja dulu. Wait, kita sampai bisa Indonesia. Tadi, oke. Nah, misalnya di Indonesia doang gitu, select kan. Nah, terus state-nya juga nih, misalnya kita search Jakarta misalnya. Nah, karena ini Jakarta. Nah, zip-nya nggak usah lah. Kayak gitu. Nah, terus ini juga ada nih, kayak misalnya free if order amount. Kalau misalnya kita orderan misalnya lebih dari 30.000, gitu, kayak di Tokopedia itu kan sampai ke atas 40.000 kalau nggak salah. Beberapa gitu loh. Nah, ini juga bisa, tapi di sini kita nggak usah. Nah, oke, kalau udah kita bisa coba pricing, fixed price, description. Oke, nah ini delivery produknya. Misalnya yang tadi itu apa yang kita udah buat, kursi kerja kan. Nah, ini si kursi kerja ini nih. Set. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa save aja. Wait, iya salah tadi, ini kita pricing ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa publish ya. Publish dulu biar dia nanti muncul. Oke, udah publish kan. Nah, sekarang kita bisa melakukan simulasinya. Jadi kita bisa, kita exit dulu deh. Kita bisa klik kanan nih. Nah, ini udah diskusi. Oke, terus kita ini kemana? Ini buat yang backend-nya analytics. Kita go to website, ya kan? Kita ke website-nya, loading aja panas. Oke, skip aja dulu. Iya, oke. Setelah sampai di halaman website ini, kita bisa, ini misalnya kita lihat lagi ya, tadi kan kita mau beli jersey box juta. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke shop. Oke. Setelah sampai shop, kita bisa cari nih produk kita gitu. Nah, kita coba aja ke halaman berikutnya. Nah, nanti di sini ada kursi kerja nih. Oke, wah ini kayaknya tadi harganya. Bentar. Ya, tadi ada kesalahan sedikit ya, jadi ya. Ini jangan di delivery produknya, jangan apa namanya, jangan dikaitkan dengan ini barangnya salah. Jadi kita bisa set normal delivery charge 210. Ya udah kita pakai aja salah satunya, atau kalau yang mau buat sendiri juga bisa aja sih sebenarnya, kayak create misal delivery 010 misalnya, semoga belum ada instant delivery charges misalnya. Nah ini ya misal wait, nah ini bisa, jangan berarti bisa Gojek aja gitu nanti. Jadi kalau misalnya nanti ada Grab apa, bisa pakai delivery produknya sama biar fixed price tuh sama juga gitu. Oke, kalau udah kita save. Nah, coba kita pastiin lagi tadi produknya kan. Tadi kan agak ubah karena kesalahan di bagian tadi shippingnya. Ya maklum ini baru nge-explore. Oke, kita cari yang kursi kerja tadi. Nah, ini harganya salah ya. Ntar diubah dulu. Oke, kita edit. Kita ganti tadi 800.000. Oke.
Nah, kalau udah kita bisa, oke. Nah, kita bisa refresh dulu. Nah, ini udah benar ya, 800.000. Kalau sudah, kita bisa add to cart aja. Nah, ini udah ada kan nih shopping cart-nya, quantity-nya berapa, bla bla bla. Ini teksnya tadi kan 10% yang tadi kita jelasin kan. Nah, ini kita bisa proses to check out ya. Nah, kita proses to check out. Ya kan? Nah, ini kita bisa nih milih nih edit. Kita bisa edit. So yang kita mau tadi kan billing address kan ini kan billing address apa namanya? Billing address yang kita pengen kan di Jakarta Selatan kan. Ya ini diganti aja misalnya Avi, terus ini namanya apa, terserah bebas. Nomor telepon juga bisa ngasal, kan bisa ngasal. Company juga bebas. Jalan Jakarta misalnya, city Jakarta, country-nya Indonesia, ini juga Jakarta. Nah kalau udah kita bisa aja pencet next. Nah, kalau udah, ini ada delivery method nih yang kita bisa pilih nih. Billingnya kan tadi udah, nah sekarang kita bisa pilih nih delivery method mau apa. Nah, misalnya kita yang pakai yang tadi itu ada ini ya Gojek instan gitu. Nah, Gojek instan, nah ya udah berarti kita bisa, nah di sini kan nambahkan nih delivery cost dari sini. Nah ini karena tadi modul shipping cost tadi. Kalau sudah kita bisa pay with apa nih? Ya udah kita kan opsi cuma satu nih transfer manual. Ya udah kita langsung aja pay now. Loading. Nah, nanti message yang tadi yang kita edit itu bang buka, terus ini account number ini dan ini apa namanya account holdernya siapa gitu, billing shippingnya kemana. Nah ini total berapa gitu kan, ada delivery fee 10.000 dan ada tax 81.000 itu 10%. Nah kalau udah kita bisa lihat nih di sini, coba kita ke website ya, kita pencet lagi. Nah ini ada unpaid orders-nya 2 ya, tadi 1 kan karena saya pakai demo data jadi udah ada unpaid orders-nya. Nah kita bisa lihat nih unpaid orders-nya, kita klik. Nah di sini kan ini kan demo kan nih, bukan saya buat nih, itu masih dolar juga. Nah ini kita bisa lihat nih di sini, kita klik ya kan. Nah oke, nah setelah itu oke, jadi kalau misalnya kita udah menerima pembayarannya nih setotal 891.000 gitu, kita bisa aja langsung confirm. Bisa confirm. Nah kalau udah confirm, ini nanti statusnya akan berubah menjadi delivery ya, karena kan uang udah diterima, berarti kita bisa melakukan delivery barangnya. Nah kalau udah kita bisa langsung aja create invoice gitu kan. Nah ini bisa kayak ada berapa option, ada regular invoice atau pakai DP down payment yang percentage atau fixed amount. Nah kita di sini pakai regular invoice aja. Terus kalau udah kita bisa misalnya create and view invoice. Oke, nah ini dia. Kalau udah kita bisa lihat ini invoice yang buat, oh ini buat delivery charges. Oke, sebentar. Coba kita back sini. One invoice. Nah. Oke. Ya, tadi saya lupa, ternyata kalau di sini kita tetap harus memvalidate apakah barang sudah terkirim atau belum. Kalau misalnya sudah, kita bisa aja edit, terus dana kita ubah jadi 1 kan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau udah kita bisa save. Nah, setelah itu kita bisa validate. Nah, kalau udah validate, kita confirm aja langsung. Oke, udah ya, udah ke validate, kita bisa ke unpaid orders kan. Wait, bukan unpaid orders. Oke. Iya, kita bisa ke sini. Nah, ini kan udah delivered kan. Nah, tadi kan kalau kita lihat di sini invoice-nya, coba kita lihat.
Oke, ini kan 10.000. Kenapa? Karena tadi yang apa namanya? Yang kursi kerja belum deliver. Nah, ini kita bisa buat invoice baru, mestinya bisa ya. Kita create. Nah, oke. Nah, kan sekarang 2 invoice ya. Jadi terpisah sih. Sebenarnya kalau tadi kalian melakukan validasi terlebih dahulu tuh bisa juga sebenarnya. Jadi biar satu. Nah, ini jadi invoice sudah terbuat dua-duanya. Oke, mungkin sesuai sama skenario yang tadi ya, sudah perusahaan menjual peralatan bangunan rumah, terus Gavi membeli dengan budget 700 sampai 1 juta, dan tadi pengeluarannya hampir 900.000, dan dia membeli kursi kerja di website Home Depot tadi, ya kan, melalui website itu tadi, terus dikirim sesuai dengan alamatnya di Jakarta Selatan. Oke, mungkin itu saja tutorial mengenai cara pengimplementasian simulasi pembelian barang atau item di modul e-commerce. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.